Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami akan mengerjakan tugas Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Video Panduan Praktis dengan Microsoft Excel, laporan keuangan pada perusahaan jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lianti Simanjuntak dan rekan-rekan saya Najmi Aulianwar. Saya Siti Nurlela. Mari kita simak videonya. Halo teman-teman semua, kali ini mari kita belajar cara menyusun jurnal umum. Lalu selanjutnya ada buku besar. Lalu neraca saldo sebelum dan sesudah penyesuaian beserta laporan keuangan dengan menggunakan rumus Excel dan bantuan pivot table. Di sini kita akan menggunakan ilustrasi kasus yang terjadi selama bulan Januari 2022 pada CV AOD. Nah, di sini ada neraca saldo awal, yaitu pada periode sebelumnya di tanggal 31 Desember 2021. Lalu pada sheet berikutnya adalah jurnal umum untuk input transaksi selama bulan Januari 2022. Sebelum ke transaksi, kita masukkan dulu data nama akun. Caranya, kalian klik sel ini, terus klik data, pilih data validation, lalu klik list, baru input sama dengan, terus klik sheet 1, baru kalian blok nama akun seperti ini, terus oke. Baru drag sampai baris ke 43. Maka sekarang, setiap kali kalian mau menjurnal, tinggal klik tanda panah ini. Baru sekarang kita input rumus untuk memasukkan nomor akun secara otomatis. Tinggal gunakan rumus indeks, terus kalian klik sheet 1. Karena mau input nomor akun, kita blok dulu nomor akun. Tekan F4. Baru input rumus match. Kita cocokkan antara data nama akun yang ada di jurnal umum. Klik sheet jurnal umumnya seperti ini, lalu klik sel yang akan diisi nama akun, titik koma, baru buka lagi neraca saldo. Terus sekarang blok nama akunnya. Klik F4, titik koma, kalian pilih 0, baru kurung tutup, enter, sama drag juga sampai ke baris 43. Jangan lupa bagian debit kreditnya diblok seperti ini. Klik home, terus klik tanda koma ini, supaya angkanya langsung terformat jadi accounting. Untuk bagian tanggal, kalian pilih sort date. Baru sekarang kita input transaksi. Pada 1 Januari, ada pembayaran premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 4.200.000. Kalian catat ke dalam jurnal umum. Input dulu tanggalnya. Catat ke dalam jurnal umum, input dulu tanggalnya, baru masukkan nama akun, yaitu asuransi dibayar di muka kas sebesar 4.200.000. Silahkan kalian input semua transaksi seperti ini. Kalau sudah, baru kita lanjut ke buku besar. Tapi sebelum itu, input dulu saldo awal dari neraca saldo. Caranya, kalian tinggal blok isi table pada neraca saldo, lalu copy, buka jurnal umum, terus paste value. Kalian blok debit kreditnya seperti ini, lalu geser ke samping. Jangan lupa ubah formatnya,
Lalu sekarang blok bagian nomor akun, geser ke sebelah sini. Jangan lupa ubah formatnya menjadi nomor. Karena ini adalah saldo awal, maka tanggalnya adalah 1 Januari. Kalian input begini, lalu copy, terus blok, baru paste. Nah, kalau sudah selesai di input begini, baru kita lanjut ke buku besar. Caranya, tinggal klik insert, di value table, pada bagian table atau range, yang diblok adalah judul dan seluruh isi table. Lalu, klik OK. Muncul tampilan seperti ini. Kalian drag bagian rows, lalu ref, baru keterangan. Untuk debit kredit, kalian pindahkan ke value, baru klik design, report layout, pilih show in tabular form. Lalu masih di report layout, kalian pilih repeat all item table. Pada subtotal, do not show subtotal. Terus kecilkan seperti ini. Baru kita hitung saldo akhir setiap akun di buku besar. Caranya, klik pivot table analysis, klik bagian ini, lalu calculated field, kalian ganti jadi saldo akhir, terus blok bagian 0 ini diganti jadi if. Rumusnya yaitu jika debit, tinggal klik ini lebih besar daripada kredit, kurung tutup, titik koma, maka hitung saldo dengan cara debit dikurangi kredit. Kalau tidak sesuai dengan logika tes, maka sebaliknya, yaitu kredit dikurangi debit, kurung tutup, baru oke. Nah, sekarang klik insert ledger, kalian pilih ref, lalu oke. Ubah jadi 3 kolom, klik lagi table ini, lalu pada bagian value, klik tanda panah sebelah kanan, lalu value setting, number format, pilih accounting, oke. Ulangi untuk bagian kredit dan saldo akhir, lalu kalian close bagian pivot table file. Nah, sekarang ketika kalian klik kode akun, maka akan muncul tampilan saldo akhir untuk setiap akun. Nah, supaya lebih rapi, bagian ini klik insert, lalu CTRL-Y, masukkan nomor akun dan nama akun. Tinggal sama dengan klik sel B6, lalu enter. Nah, tinggal kalian cek aja nih satu-satu apakah saldonya sudah tepat ataukah belum. Kalau sudah selesai cek, ganti nama sheet 2 ini menjadi buku besar atau bisa disingkat saja BB lalu enter. Kalian klik sheet BB, lalu klik kanan pada mouse, pilih move or copy. Pilih bagian BB, lalu create a copy, lalu oke. Pindahkan ke sini, ganti jadi NSSP atau singkatan dari neraca saldo sebelum penyesuaian, lalu klik enter.
Pada bagian ini kita hapus saja. Terus karena mau buat neraca saldo, kalian aktifkan dulu bagian sliker. Tinggal klik gini, lalu klik CTRL-X. Pada bagian ini klik insert dulu. Terus CTRL-Y. Lalu blok gini, pilih Merge Across. Kalian beri nama, terus tinggal dirapikan saja. Baru klik isi table, klik pivot table analysis, lalu pilih file list untuk memunculkan menu pivot table files. Nah, bagian tanggalnya jangan kalian checklist. Lalu, jangan checklist juga dari debit, kredit, dan saldo akhir. Kita buat rumus baru untuk menghitung saldo debit kredit pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, penasaran kan gimana caranya? Klik dulu bagian Files Item and Sets, Calculated File, lalu beri nama saldo debit. Kita pakai rumus IF. Jika debit lebih besar daripada kredit, kurung tutup, maka hitung saldo dengan cara debit dikurangi kredit. Tapi kalau tidak sesuai dengan logika tes, biarkan 0. Input rumusnya seperti ini. Kalau sudah, baru oke. Maka saldo debit untuk neraca saldo sebelum penyesuaian sudah dihitung. Sekarang kita hitung bagian kredit. Klik lagi seperti ini. Kalian beri nama saldo kredit. Kita pakai rumus IF. Jika kredit lebih besar daripada debit, kurung tutup, maka hitung saldo dengan cara kredit dikurangi debit. Selain itu, biarkan 0, lalu klik OK. Terus pada bagian ref, kalian klik tanda panah ini, file setting, ganti, jadi namanya itu nomor akun. Lalu klik OK. Terus keterangannya diganti menjadi nama akun. Baru kalian rapihkan seperti ini. Lalu sekarang kita hitung total akhirnya. Kalian klik dulu di desain, lalu grand total, pilih of for rows and column, baru ketik total, terus tinggal blok aja seperti ini. Auto sum. Seperti biasa, pada bagian value kalian rapikan formatnya jadi accounting. Bagian totalnya juga sama, tinggal dirapikan saja. Terus, supaya judulnya rapi, kalian blok bagian E dan F, terus hapus. Nah, seperti ini. Sekarang, seluruh transaksi sudah selesai dikerjakan sampai neraca saldo sebelum penyesuaian. Dan kalian bisa lanjut mengerjakan penyesuaian. Di sini ada 6 poin penyesuaian yang harus kalian kerjakan. Nah, cara mengerjakannya yaitu buka jurnal umum. Terus kalian catat pada bagian paling bawah. Tanggalnya adalah 31 Januari 2022. Untuk nama-nama akunnya, kalian gunakan lagi data validation, pilih list, sama dengan, lalu buka lagi neraca saldo.
blok nama akun, terus klik OK. Kalian drag sampai baris ke 76. Baru sekarang kita masukkan penyesuaiannya. Yang pertama ada asuransi yang terpakai selama bulan Januari sebesar 640.000. Kalian catat ke akun beban asuransi debit. Tinggal diketik ini lalu enter, atau bisa juga pilih lewat panah sebelah kanan. Nah, seperti ini akunnya. Baru masukkan saldonya. Silakan input data penyesuaian lainnya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya, kalian buka dulu NSSP yang ini, klik kanan pada mouse, more or copy, lalu klik NSSP, checklist create out copy, lalu OK. Pindahkan seperti ini. Ganti jadi setelah penyesuaian, biar saldonya sesuai dengan data penyesuaian. Kalian klik dulu data pivot table and list. Pilih change data source. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nah, kalau sebelumnya, data yang kita gunakan itu adalah dari jurnal umum sampai dengan saldo awal. Kalau sekarang, kita akan pakai data dari jurnal umum saldo awal sampai ke data penyesuaian. Jadi, kalian ubah range table. Perhatikan di sini, kalau tadi table yang dipilih itu sampai baris ke F64. Nah, sekarang kita akan pilih semua isi table, yaitu sampai baris F76, maka yang nampak ini kita ganti 76, terus klik OK. Lalu kalian bandingkan badan neraca saldo sebelum penyesuaian, total akhirnya adalah 539.440.000. Tapi setelah ada penyesuaian, sekarang saldonya berubah menjadi 540.675.000. Kalau pakai pivot table seperti ini, kalian tidak perlu buat neraca lajur atau worksheet, karena sudah otomatis tinggal kalian klik menu change data source seperti tadi. Karena neraca saldo setelah penyesuaian sudah selesai dikerjakan, sekarang kalian bisa lanjut ke laporan keuangan. Kita buat dulu laporan laba rugi. Buka lagi NSSP kedua, lalu ingat laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Input dulu data akun pendapatan dan beban. Tinggal di blok, lalu copy. Pilih paste link. Baru kita masukkan saldonya dengan rumus VLOOKUP. Kalian klik nomor akun, titik koma, kita buka data NSSP kedua, kalian blok seluruh isi table, tekan F4, lalu titik koma. Perhatikan, saldo pendapatan jasa itu ada di sebelah kredit, ada di urutan kolom keempat, yaitu 1, 2, 3, 4. Kalian input angka 4, lalu false, enter,
baru kita input data beban. Perhatikan beban itu ada di sebelah debit, ada di urutan kolom ketiga yaitu 1, 2, 3. Maka untuk input saldo beban kita gunakan VLOOKUP juga. Tinggal copy di sini, lalu paste, ganti urutan kolomnya jadi ketiga, lalu perhatikan VLOOKUP value itu harus diisi dengan nomor akun yang mau kita cari saldonya. Nah, di sini malah ke A7, harusnya di B7. Kita hapus dulu, klik B7, lalu enter. Sekarang saldonya sudah muncul, tinggal rapihkan, terus kalian blok ini, pindahkan ke bawah, tambahkan keterangan yaitu pendapatan. Lalu beban-beban, baru hitung total beban, gunakan rumus sum, enter. Karena beban lebih rendah dari pendapatan, maka ada laba bersih. Berapa labanya? Tinggal kalian kurangkan pendapatan dengan total beban. Maka diperoleh laba bersihnya, lalu klik bagian ini, tekan CTRL sambil klik yang ini. Pilih bottom border supaya rapi. Blok gini, outside border. Baru sekarang kita lanjut laporan perubahan modal. Kalian masukkan dulu modal awal periode 1 Januari. Caranya input sama dengan klik raca saldo awal, cari akun modal, terus klik gini, baru enter. Baru masukkan laba bersih, tinggal input sama dengan, terus klik laba bersih yang sudah kalian hitung tadi, enter. Baru sekarang kita masukkan PIVL, ada di NSSP kedua sebesar 28 juta, lalu enter. Kita hitung dulu berapa total tambahan modal. Caranya laba bersih dikurangi PIVL, enter. Maka akan diperoleh total modal akhir periode 31 Januari. Klik juga bottom border untuk bagian ini. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Terdiri dari aset pada kolom sebelah kiri, lalu ada kewajiban bersama modal di kolom sebelah kanan. Kita masukkan dulu data aset. Nah, biar cepat kita blok seluruh akun aset di nomor 1, lalu copy. Buka laporan keuangan, pilih paste link. Kita masukkan saldo dengan rumus VLOOKUP. Nah, saldo aset itu ada di sisi debit, jadi kalian harus pakai rumus VLOOKUP yang ini. Yang ada di akun beban, tinggal di copy, terus kalian paste rumusnya di bagian ini. Terus drag gini. Nah, untuk akun akumulasi itu ada di sisi kredit. Ingat, kalau mau input saldo kredit, maka urutan kolomnya adalah kolom keempat. Kalian ganti jadi 4, lalu enter. Maka saldonya langsung masuk seperti ini.
Nah, kita blok dulu, lalu pindahkan. Pada bagian ini input total aset lancar, baru aset tetap, terus tinggal kalian jumlahkan. Nah, untuk total aset tetap, caranya menghitungnya yaitu saldo aktivitas tetap dikurangi dengan akumulasi, enter. Baru hitung total aset, tinggal tambahkan antara aset lancar dan aset tetap. Lalu kalian rapihkan seperti ini. Baru sekarang masukkan saldo kewajiban lancar. Seperti biasa, tinggal kalian blok lalu copy dan pilih paste link. Nah, karena hutang saldonya ada di kredit, maka kalian gunakan rumus VLOOKUP untuk input saldo kredit, yaitu yang urutan kolomnya ada di urutan keempat. Copy rumusnya, baru paste di sini. Tinggal kalian drag baru hitung total kewajiban lancar. Nah, sekarang masukkan kewajiban jangka panjang. Kalian perhatikan di sini ternyata tidak ada akun kewajiban jangka panjang. Jadi, pada laporan keuangan cukup input tanda strip. Baru sekarang masukkan modal. Tinggal kalian copy akun modal, lalu paste link. Nah, saldo modal yang dimasukkan itu yang ada di laporan perubahan modal. Tinggal kalian input sama dengan, lalu klik saldo ini, yaitu saldo modal akhir periode 31 Januari, terus enter. Baru totalkan antara kewajiban dan modal. Nah, hasilnya harus balance seperti ini. Kalau sudah selesai, tinggal kalian rapihkan. Nah, seperti itu caranya menyusun jurnal umum sampai laporan keuangan dengan bantuan rumus dan pivot table. Kalau ada yang belum bisa dipahami, silakan bertanya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you.